Gal dikatakan wa minas sunnah, di antara sunnah di bulan Ramadan ta'jilul futur. Sunnah di bulan Ramadan perlu untuk diperhatikan, mensegerakan berbuka. Kalau udah masuk waktunya, Habib bilang mensegerakan berbuka, azan jam 6:30, jam 6 kita buka terus, biar dapat pahala mensegerakan berbuka. Ini ujung-ujungnya ente yang sesat dianggap sama orang. Mensegerakan berbuka kalau sudah diyakini masuk waktunya. Azan jam 6:30 misalnya azan jam 6:30. Kalau udah yakin azan udah berkumandang, Masjid Al-Ikhlas sudah azan, maka silahkan makan. Cepet-cepet makannya, jangan lagi lama-lamain. Nah, buka, bentar bah, 1 game lagi, sikit lagi, hampir gol. Nah, udah rugi ente yang lapar, masalahnya nggak dapat sunnahnya. Nggak masalah, ente lapar ya urusan ente, tapi kan sayang ente nggak dapat pahala sun. Tapi ingat, mensegerakan berbuka kalau sudah yakin masuk waktu. Ya, kalau masih ragu-ragu jangan. Dan wa ayyakuna 'alat tamri, buka puasa tuh jangan sentuh apapun kecuali kurma dulu. Jangan sentuh apapun. Banyak loh ini orang-orang muslim di rumahnya nggak pernah ada kurma, di Ramadan sebulan penuh nggak ada kurma. Ayo beli dari sekarang, sukanya ente lah mau kurma jenis apa, beli. Jangan ente sentuh makanan apapun kecuali kurma dulu. Beb, saya nggak suka kurma, walaupun satu. Kita nggak pengen coba sekali-kali menjadikan kesenangan kita itu sesuai dengan kesenangannya Nabi. Bukankah saya sudah sering cerita, Sayyidina Anas bin Malik, khaddamnya Rasulullah, itu dikatakan pernah satu kali ngundang Nabi Muhammad, dihidang makanan oleh Anas, ya, oleh Anas bin Malik, dihidang makanan, dilihat di antara banyaknya makanan, Rasulullah tuh ngambil satu mangkok isinya buah labu. Dikorek-korek sama Nabi sampai Nabi korek pakai tangannya beliau, dicari-carinya di lauk-lauk itu buah labu, dimakan sama itu. Anas lihat, dan para sahabatnya memang kerjaannya memperhatikan Rasulullah. Dilihat sama Anas, yang lain nggak disentuh sama Nabi, labu sampai dikorek-korek sama Nabi. Kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, kamu suka labu? Kata Rasulullah, nah, iya aku suka labu. Apa kata Sayyidina Anas? Ya Rasulullah, gak ada satu makanan yang lebih aku sukai sekarang ini dibandingkan buah labu. Padahal mungkin sebelumnya biasa-biasa aja, tapi karena senangnya ngikut senangnya Nabi Muhammad, ayolah. Gak sukanya ente, lain cerita, ente dipaksa makan jengkol, ente dipaksa makan pete, itu gak masalah. Ente gak makan pun bukan dia dapat pahala, gak ada urusannya sama Nabi. Tapi kalau kurma ini ada berkaitannya dengan Rasulullah, ada berkaitannya dengan sunnah Nabi. Tidak sanggup ente makan banyak, satu, tidak juga satu aja. Ente latihan makan, niatkan aja untuk nyenangin Rasulullah. Udah, nggak ada tujuan lain kecuali nyenangin Rasulullah, cukup. Allah, ente nggak kebayang nanti kalau jumpa sama Nabi, ente buat hal yang ente nggak suka, tapi karena Nabi buat, Nabi suka, ente buat, itu Nabi bangganya luar biasa sama ente, itu luar biasa. Itu aja niatkan. Makanya kalau nggak suka yang keras, cari yang lembek, yang lembut. Nggak suka yang terlalu manis, cari yang agak kurang manis. Banyak kurma ini macam-macam, tapi yang penting adalah niatkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan sentuh apapun, wala air, wala apapun, usahakan kurma udah disiapkan. Ente pergi kemana, sekiranya pulang nanti terlambat untuk balik ke rumah, kira-kira udah selesai buka puasa, ambil dari rumah, bawa kurma. Jadi udah di jalan, kurma udah standby. Bahkan lebih bagus lagi kalau bisa ente, kalau yang naik mobil, ente siapin kurma kecil untuk satu toples untuk di mobil. Pas lagi ente di jalan, ente makan. Kalau memang nggak dapat kurma, ente punya motor, itu kan ada bagasinya di bawah, taruh toples kecil aja untuk jaga-jaga, taruh kurma. Jadi pas lagi kita di jalan susah mau buka puasa, tinggal ambil kurma, tinggal makan, dapat pahala sunnah Nabi Muhammad SAW.
Fa illam yajidhu fa 'alal ma'. Kalau nggak ada kurma, air putih, air zam-zam yang pastinya lebih afdal. Walihada urutannya kalau itu mau buka puasa, yang pertama kurma dulu, baru setelah itu ambil air putih. Ya, jangan kurma pakai nasi. Kadang-kadang udah nggak kuat lagi kurma, ala udahlah kurma masih ditelan masih di mulut, nasi langsung disikat. Kurma dulu, setelah itu air putih. Ya. Lalu urutannya lagi hulu, baru setelah itu halawah. Ada hulu, ada halawah. Hulu itu adalah manisan yang belum kena sentuhan api, mau dibakar, mau di atas wajan atau apapun, manisan yang belum kena sentuhan api itu namanya hulun. Baru setelah itu derajat yang di bawahnya adalah halawah. Halawah itu manisan juga tapi yang udah kena api. Bubur, kolak itu udah kena api semua, kan dimasak dia. Yang nggak kena api, kismis, buah-buahan, ya itu bagus. Urutan ketiga. Setelah itu baru yang keempat. Maka yang pertama kurma, air, hulu dan halawah. Wa kana alaihi salatu wasalam tiru qabla yusalli al-maghrib wa yaqul la tazal ummati bi khairin ma'ajjilul futur wa akhirus sahur. Nabi SAW itu dikatakan beliau berbuka sebelum beliau sholat maghrib, dan beliau mengatakan la tazalu ummati bi khairin, umatku ini tidak akan hilang daripada kebaikan pada mereka sampai selagi mereka masih mensegerakan diri mereka ketika berbuka puasa. Wa akhirus suhur, dan mereka mengakhirkan ketika mereka sahur. Pas sahur diakhirkannya itu bukan udah dekat-dekat azan nih, ini pas dekat azan, kita makan. Hati-hati, jangan sampai terlalu dekat sama azan. Kalau bisa sebelum imsak masuk imsak udah jangan makan lagi, tahan. Kalau mau jaga-jaga ya paling minum air putih aja udah cukup. Ya, nggak usah berpacu sama waktu kalian. Fatakhiru sahur minas sunnah aidan. Maka mengakhirkan sahur juga dalam termasuk sunnah. Wa yanbaghi lis-shaim yuqallil minal akal wa la yastakthir minhu. Di antara sunnah katanya, orang yang berpuasa jangan terlalu banyak makan. Hendaklah dia mengurangi makan, jangan banyak. Wa dzalika hatta yadhhar 'alaihi at-tarassub. Supaya apa? Supaya nampak dalam tubuhnya kalian, supaya nampak dalam dirinya kalian itu adalah sisa-sisa kalian berpuasa. Wa yahdha bi surrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafas wa tad'ifu syahwatiha. Ya, supaya kalian mendapatkan rahasia dan tujuan kalian ketika berpuasa, yaitu adalah mendidik hawa nafsu dan melemahkan syahwat. Fa inna lil ju' wa khulwil ma'idah atharan 'aziman fi tanwil qulub. Karena orang yang dalam keadaan lapar, ya, lambungnya senantiasa dalam keadaan lapar, itu sangat mudah untuk masuk cahaya ke dalam hatinya. Dan kalau ente perhatikan, aulia wa shalihin itu nggak ada yang kenyang, rata-rata semua kelaparan. Kaya mereka, nggak semuanya mereka harus jadi orang miskin, tapi mereka lebih memilih lapar. Kenapa? Lapar itu lebih mudah memasukkan cahaya ke dalam hatinya orang. Kenyang, kelas, males, ente mau ngapa-ngapain, bawaannya ngantuk, tidur. Orang taraweh ngantuk, lagi taraweh nguap terus, dari awal tarawih sampai akhir nguap terus, kekenyangan, mau bangun susah. Ya, la ilaha illallah wa nasyatul jawarih fil ibadah. Orang yang lapar itu lebih mudah, lebih semangat tubuhnya, anggota tubuhnya di dalam ibadah. Wa syabah aslul gaswah wal ghaflah. Orang yang kenyang itu adalah punca daripada hati yang keras dan lalai, wal kasal anit ta'at. Dan juga terlalu kenyang itu adalah membuat orang yang malas daripada taat kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, ma mala'a ibni adam wa'an syarran min batnih hasaba ibni adam lugaima diagaman salbih fa in kana la mahala fa thuluthul li ta'ami wa thuluthul li syarabi wa thuluthul li nafsi.
tidaklah memenuhi perutnya orang atau seorang manusia kecuali itu adalah suatu hal yang buruk di dalam tubuhnya. Hasaba ibni Adam, cukup kepada setiap manusia lugaiman, sedikit saja beberapa suapan makanan yang cukup untuk menguatkan tubuhnya. Fa in kana la mahala, kalaupun dia tetap mau nambah lagi, maka cukup fadzuluthun li ta'amih, sepertiga daripada isi lambungnya itu untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga lagi untuk minum. Wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga lagi untuk nafas, untuk udara. Jangan kayak ada orang lagi makan depan ulama, dia makan, makannya tuh banyaknya luar biasa, semuanya dimakan, 3 kali nambah. Ini syekhnya, kuat kali pemakan. Kata Nabi, dibilang mas syekh, kata Nabi, Rasulullah tuh bilang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk inti udara. Kata ini orang, syekh, saya punya metode lain. Kif metodenya ente, gimana rupanya? Kalau metodenya saya kalau lagi makan, lambung saya itu semuanya untuk makanan. Terus air gimana? Air ini licin, dia bisa masuk sela-sela makanan. Tenang aja, dia kalau kita masukkan dia bisa masuk sela-sela makanan. Terus udaranya ini, udara Allah yang kasih. Khalas, udara minallah. Nah, oksigen Allah yang kasih, khalas. Ini orang pandai ngejawabnya. La ilaha illallah. Ya, bagi 3 itu makanan. Wa qala ba'dhum idza syabi'at al-batan ja'at jami'ul jawarih. Wa idza ja'at al-batan syabi'at jami'ul jawarih. Ya, kata sebagian orang-orang arifin, kalau perut kenyang, maka anggota tubuh yang lain akan lapar. Kalau perut yang kenyang, anggota tubuh yang lain akan lapar. Kalau perut yang lapar, anggota tubuh yang lain akan kenyang. Ya, wallah, kenyang dari apa? Orang kalau lagi lapar, nggak semangat dia nyari-nyari, ini perempuan ini, nggak pengen lagi dia ngeliat itu. Perutnya lapar. Tapi kalau udah kenyang, lapar aja, mata mau ngeliat sana sini, mau ngomong sana sini, ada aja yang lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadannya kita, dan mudah-mudahan insyaallah dijadikan Ramadan kita sebagai Ramadan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadah kita, diterima semua usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merasakan ibadah munajat malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk menjauhkan segala maksiat, dan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wallahu a'lam bissawab.